Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, sejahtera untuk kita semuanya, saudaraku dimanapun berada. Kali ini sengaja saya akan memberikan gambaran kedua belah tokoh yang berbicara tentang ilmu leluhur, ilmu langit, yaitu ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwatinggi. Sedikit perlu saya sampaikan, apa sih sebenarnya ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwatinggi itu? Ada dua tokoh besar, tokoh nasional yang sudah melanglang buana kemanapun berpendapat kedua tokoh ini. Nanti silakan para pemirsa yang menilai, yang akan memberikan penilaian siapa yang lebih masuk akal. Tetapi menurut pendapat saya, kedua tokoh ini saling bersinergi, yang sama-sama punya niat untuk membangun bangsanya, membangun dunia agar lebih baik. Cuma satu sisi, salah satu tokoh menyampaikan bahwasanya Sastro Jendro itu hanya berkisar Nusantara. Itu pun tidak salah. Karena apa? Kita hidup di Nusantara. Tetapi satu tokoh lagi, dia mengupas apa sebenarnya Sastro Jendro. Isinya apa? Yang di situ beliau menyampaikan ada dua isi, yaitu jagat alit dan jagat gede, yang mana risalahnya diambil dari risalahnya mulai Nabi Adam alaihissalam sampai turun sampai pada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan diteruskan risalahnya dicantum dalam ilmu Sastro Jendro Hayuningrat dengan membawa budi pekerti luhur supaya apa? Manusia hidup bisa saling bersinergi, bisa saling menjaga lingkungannya sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Untuk lebih jelasnya saudaraku semuanya, kedua pendapat tokoh ini kita simak baik-baik. Panjenengan nantinya yang akan bisa menilai mana kebenaran, mana yang lebih masuk akal. Silakan untuk bisa dinilai dan bisa ditiru untuk dikerjakan, tetapi tidak untuk disalahkan dan tidak untuk dicela. Akal sehat kita gunakan, nalar kita gunakan. Karena apa? Kebenaran adalah sesuatu yang nalar kita bisa menerima. Kebenaran adalah hati nurani kita bisa menerima. Saat ini Sastro Jendro Hayuningrat sabda terbentang di alam niskala, memerintahkan manusia di muka bumi untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Sangkan paraning dumadi, kembali ke wiwitan, kembali kepada leluhur. Dan itu semangat Mi'raj Rasulullah ketika menapai langit Sabtuju, dijaga oleh para leluhur Muhammad Rasulullah, yaitu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa, dan sampai Ibrahim. Artinya itu adalah leluhur orang Arab yang harus diingat oleh bangsa Arab. Rasulullah meneladani itu, sehingga jangan harap sampai kepada Tuhan kalau kita tidak menghormati dan melewati leluhur. Sampai ketika Muslim mampu memahami ajaran Muhammad, wahyu dari Tuhan sudah turun kepada Muhammad. Kembalilah kepada agama yang lurus, agama Ibrahim. Ibrahim adalah Abraham, Brahman. Dan Muhammad adalah Nur Muhammad, Nur Ahmad adalah Atman. Di sini kejadian kehidupan manusia sejak dulu merupakan satu kitab, tinggal bagaimana manusia berpikir. Itulah tugas dari Allah kepada manusia yang tertulis di dalam Al-Quran.
tugas manusia untuk berpikir, karena Allah sudah memberikan kita mata untuk mampu melihat, memberikan telinga untuk mampu mendengar, dan memberikan hati untuk mampu merasakan. Sehingga dengan harapan besar saya, jangan hanya diserap dengan akal pikiran, sisi spiritual hanya bisa dirasakan. Menyambung tentang setelah berdiri Candi Narayana, kami mendapatkan petunjuk untuk pertama kalinya, datanglah ke Bayan. Ada apa dengan Bayan? Nah, disinilah kami diantar oleh Pak Bagus Okostuja. Dalam perjalanan ini kami ketemu dengan beliau, dan ini sudah menjadi satu ketetapan. Saya rasa tidak ada yang namanya kebetulan. Sehingga ketika kami menapak ke Bayan, kami melewati Suranadi, di mana beliau memberikan tetenger sebagai ajaran Game Tirte, kemudian di Bango yaitu Game Buddha Pakse, dan di Bayan beliau menurunkan ajaran Game Seleme Wetu Telu. Ada apa dengan tiga hal ini? Betapa ternyata beliau dan Yang Dwijendra pada waktu itu merupakan satu sosok atau tokoh yang sudah pluralis, di mana Tirte sebagai lambang Siwa atau Wisnu, Buddha Pakse hakikat sebagai Buddha, dan Selama Wetu Telu di Bayan diturunkan dengan memberikan syahadatnya adalah syahadat Ibrahim. Ini yang menjadi PR bagi kita anak cucu. Ada apa? Itu semua sudah tertulis di dalam lontar. Ada prasasti bahwa beliau dan Yang Nirarta sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia dari keputusan para tokoh yang datang dari Vatikan, tokoh yang datang dari Cina, tokoh yang datang dari Arab, tokoh yang datang dari Belanda. Dan Yang Dwijendra sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia. Ada apa Pak ini fenomena? Sementara para wali ketika itu di Jawa sedang mengadakan provokasi kepada Demak untuk menghancurkan Majapahit. Dan ini dimensi spiritual. Baru saja tadi saya ke Bayan dengan Pak Oge, mendapatkan jawaban saya, karena saya sedang melacak. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo diam-diam ke Bayan Pak, sampai memutari pelabuhan Bayan itu 3 kali selama 3 tahun. Sekali setahun. Di situ muncul suluk mani, kedua kalinya muncul suluk maut, ketiga kalinya muncul suluk budiman. Ternyata kesempurnaan ilmunya beliau setelah beliau mendatangi Bayan. Ada apa Pak ini dengan Bayan? Ternyata diem-diem Pak, ini saya buka karena kita sudah harus membuka tabir spiritual Nusantara atau misteri Nusantara. Guru Kanjeng Sunan Kalijogo adalah beliau dan Yang Nirarte. Maka kalau di sana ada 2 makam, Pangeran Sangutpati dan Sayyid, disitulah lambang pertemuan antara Dang Yang Dwijendra dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan itu sangat dirahasiakan. Disinilah saatnya tabir misteri Nusantara harus terbuka, karena dasar di dalam tasawuf Jawa, di mana dikenal Betal Makmur, Betal Muharram, Betal Mukadas, itu adalah Burbuah Swah. 3 alam yang ada pada diri manusia. Itu merupakan ajaran Dang Yang Nirarte. Tidak ada di negeri manapun ajaran seperti ini. Betal Makmur yang dikatakan cipta, alam cipta. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada ingsun. Pencapaian rasa ingsun yang harus dicapai Pak. Di alam rasa juga demikian. Sehingga masing-masing ini yang dikatakan ada 7 unsur yang dikatakan nembusi bumi sapitu, langit sapitu. Ini yang harus menyatu. Kalau cipta rasa menyatu, maka karsa insya Allah akan baik, sehingga akan membuahkan karya yang baik. Tetapi kalau cipta berjalan sendiri tanpa rasa, jadinya carut marut seperti Nusantara seperti ini, karena hanya mendewakan akal. Saya juga anak sekolahan Pak, jadi selama berjalan ini ternyata tidak gampang saya membuang ilmu pengetahuan, karena semua harus kosong. Selama otak kita terjebak, terjerat, terikat kepada dalil dan dogma, kita tidak akan mencapai sisi spiritualitas.
omong kosong itu. Maka ilmu tanpa laku adalah kesia-siaan belaka. Tapi laku tanpa ilmu terjadi penyimpangan. Sehingga berjalan harus berguru. Karena kalau tidak berguru, namanya pemimpinnya atau walinya wali setan, dikatakan begitu. Sehingga akan terjebak kepada penyimpangan. Jadi manusia hidup harus memiliki guru. Dan itu adalah sabda yang sudah turun sejak pertama Bhagavad Gita. Rahasia yang paling utama adalah ketika seorang Brahmacari bertemu dengan guru rohani sejati, seperti perjalanan Bima bertemu dengan Dewa Ruci, seperti pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hakikat, Pak, syariat tanpa hakikat adalah kekosongan belaka. Sama, hakikat pun tanpa syariat itu bid'ah atau penyesatan. Sehingga dua ini harus berjalan. Disinilah konsep Siwa Buddha. Dua dat yang berbeda tetapi harus menyatu. Nah, intinya Pak, selama saya di Lombok ini, saya menemukan satu hakikat, 3 alam yang tadi saya sebut. Ternyata inilah implementasi dari jagat cilik, jagat gede. Sehingga Nusantara sebagai tubuh manusia, 3 alamnya ada di Jawa, Bali, Lombok. Inilah roh Nusantara. Jawa, Bali, Lombok adalah Jabal. Jabal itu adalah gunung yang kokoh, Jabal Nur. Segitiga. Segitiga adalah gunung. Segitiga adalah candi. Sehingga segitiga ini, gunung itu adalah lambang jati diri manusia. Sehingga ketika itu Nabi Musa pun ingin bertemu dengan Allah, pandanglah bukit itu. Ini yang menjadi kauruh di dalam meditasi. Ketika kita konsentrasi, kita harus melihat ujung hidung kita. Itu segitiga, Pak. Artinya kita memandang diri sendiri. Sehingga Lombok, kalau di dalam kauruh Jawa, di dalam ritual Jawa, dipasang paling atas pada tumpeng. Sehingga Lombok sebagai alam cipta. Sehingga saya bilang secara spiritual kami mendirikan Narayana, kemudian ada satu tetenger yang harus kami dirikan. Ini merupakan satu bukti yang tadi bapak-bapak sudah katakan, apa yang bisa kita perbuat. Apa yang bisa kita buat? Jangan tanya apa yang bisa kau dapatkan dari negeri ini, dari Ibu Pertiwi. Tapi tanyalah apa yang bisa kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Disitulah konsep Dharma, Pak. Disitulah konsep bakti. Setelah manusia memahami ilmu yang tinggi sekalipun, ujung-ujungnya adalah bakti. Bakti adalah menggerakkan roda dharma untuk menjalani karma menggapai moksa. Tanpa roda dharma ini bergerak, kita hanya menciptakan samsara, penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga sebagai akhir kata, karena waktu sudah habis, mungkin bisa dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya Pak, kami nyuwun pangestu kepada para pini sepuh di Lombok ini. Saya mumpung ketemu, saya ingin kula nuwun, karena banyak misteri yang harus digali di sini, yang harus ditindaklanjuti, diwujudkan, termasuk kita akan memindahkan lontar yang ada di Tebangu, disatukan dengan batu meteor di sana, karena ini akan menjadi sentral kekuatan spiritual Lombok, bahkan di Nusantara sekalipun. Maka cipta rasa yang kuat akan mampu menciptakan karsa yang baik, sehingga Bali dan Lombok tidak bisa lepas, karena Lombok sebagai lambang cipta, Bali sebagai lambang rasa, ini harus menyatu. Yang harus masuk memberkati Jawa, karena di Jawa sekarang sudah tidak ada budi, karena Jawa itu jadi memuja hawa sekarang. Maka kami yang datang dari Jawa, kami butuh Lombok, kami butuh Bali untuk memberkati kami di sana. Dan kami harus secara jujur mengakui itu. Saya bersahadat, saya mengakui, walaupun yang saya baca adalah syahadat dari Arab, tapi saya harus mengakui Siwa Buddha. Karena hakikat Mataram yang apa saya baca di sini adalah Mataruman, yaitu ada kaitan dengan Taruman negara. Inilah yang digadang-gadang. Karena suku Sasak di sini adalah Sasaka sebagai tonggak.
yang akan harus bertemu dengan barat, maka Bang Wetan harus bangkit bertemu dengan Bang Kulon, yaitu Sunda Wiwitan Sasaka Purwawisesa. Timur Barat harus menyatu, sehingga setelah kita bakti di sini, kita akan masuk bersama-sama dengan siapapun yang berhidayah di sini untuk bersama-sama bergabung dengan Sunda Wiwitan di Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sastra itu ya bisa dikatakan pengetahuan bisa, atau kalau orang Jawa sabdo tomo bisa, atau mondok hasanah juga bisa. Itu luas. Cindra, apa cindra? Cindra itu Jolo Jawa raja utawa menjadi raja, jadi pimpinan, jadi imam, jadi pamomong, jadi momong, jadi ketua, jadi kepala dan sebagainya. Itu mencakup seluruhan. Apapun yang terjadi, kita semuanya pasti jadi pimpinan. Baik pimpinan diri sendiri memimpin keluarga, itu pasti tidak bisa lepas. Bapak mimpin keluarganya, si ibu mimpin putranya dan sebagainya. Terus hayu itu hidup, urip. Oleh wong Jawa urip kudu duwe kamulyan. Hidup urip kudu duwe urup, itu orang Jawa. Terus ningrat itu meningkat, strata kehidupannya meningkat. Iya, meningkat imannya, meningkat ibadahnya, meningkat kesejahteraan juga terus meningkat. Artinya terus mengalami peningkatan terus dari bawah. Kalau bahasa Kraton ya susunan. Nah, susunan artinya tingkatan menuju ke arah yang lebih baik. Terus jadi seorang pimpinan raja atau imam, ketua sejenisnya, untuk hidupnya meningkat lebih baik harus paham dengan pengertian namanya pangruwating diri. Pangruwating diri itu asal kata etimologi itu dari dapat awalan pang terakhir ing. Jika ada dasar ruwat. Wong Jawa kan diruwat. Artinya apa? Pak jenengan pamubroso masing-masing diruwat itu menghilangkan, ngerti nggih? Diruwat itu dihilangkan utawa dipelihara ojo sampai terjadi seperti itu. Terus diu itu bahasa Jawa atau Sanskerta artinya raksasa atau buto. Mengapa diu buto kok dijadikan kambing hitamnya? Karena rata-rata rasekso atau buto itu sifatnya satu, punya watak Budi Canggolo, watak angkara murka. Kalau bahasa kita tidak menjadi akhlakul karimah, tidak berbudi. Apa gunanya sastra Jendro Hayuningrat Pangwating Diu? Gunanya tarik ke bawah langsung. Itu teknis pulau itu. Nah, gini dulu. Untuk apa ini? Setelah jangan. Satu, kalau kita bisa menjalani, mengamalkan ini, kita akan mendapatkan yang namanya memayu,
hayuning diri atau selamat, memayu hayuning keluarga, mayu hayuning bangsa, hayuning alam semesta atau dunia. Jadi kalau kita bisa menjalani ini, pasti yakin selamat kita dunia sampai. Kalau kita sudah selamat, baru keluarga diselamatkan. Kalau sudah, ini bangsa dan negara lingkungan bagi yang mau diajak selamat. Oke, kiat-kiat apa agar kita bisa mencapai memahyuning diri dan sebagainya itu? Dengan yo Sadikura Bang, yo Sadikura ini sebagai filsafahnya untuk memahyuning diri, apa kiat-kiatnya, apa alatnya? Tarik sini, satu, ini yang namanya ada dunia kecil. Tarik sini, ini dunia besar atau alam semesta. Dari sini, dunia kecil itu isinya apa? Isinya adalah ya diri, ya jasad, roh atau hati juga jiwa. Nah, di sini kami tulis saja ini isinya hati. Semuanya hati dipakai. Hati itu untuk apa toh? Untuk apa? Hati itu fungsinya. Pokoknya semangat dari bang ya. Hati itu untuk menempatkan rasa iman dan rasa ikhlas. Iman dan ikhlas. Kalau sudah hati sudah iman dan ikhlas, untuk apa? Tidak saja bilang, ayo di atas tadi, untuk lihat hidup, hanya untuk menyembah atau untuk menghadapkan satu. Jadi kita punya rasa iman, rasa ikhlas tempatnya di hati, dalam diri, bukan berarti hati ikhlas terus rogon dan enggak gitu. Maksudnya keseluruhan diri itu ya tiga bagian, ya juga jasad, ada hati, roh, atau yang satunya adalah jiwa itu. Apa gunanya iman? Kita sudah beriman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab suci, iman kepada kalian sekalian. Untuk apa iman dalam diri kita? Untuk apa tuh Pak? Agar supaya kita punya iman ikhlas untuk menyembah. Gunanya untuk apa? Untuk selamat. Untuk selamat, supaya kita selamat itu piye, bagaimana kita selamat, apa yang kiat-kiat apa agar kita selamat, diri kita, keluarga juga yang lain. Agar kita bisa selamat, kita harus tahu yang namanya pengetahuan selamat. Alatnya apa supaya kita bisa selamat? Satu, tulis Pak yo. Belajar ini yo man ngaroba nafsu bakal ngaroba. Siapa yang sadar akan dirinya akan ketemu dengan Tuhannya. Ini adalah sadar diri. Tanya hati jenengan, aku selamat tuh burung yo. Lagi yo serasa rindu gue. Gitu ya. Kan gitu tuh ya. Oh ternyata loh, aku bisa
aku saat ini belum bisa selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Kita tahu diri kita belum bisa selamat. Kita harus selamat, apalagi keluarga. Kalau kita tahu kita belum selamat, apa yang kedua? Harus tahu yang menyelamatkan. Tanya dirimu, aku nyelamatin bapakku, yo wes ora apa-apa. Aku nyelamatin yo motorku, yo silahkan. Aku nyelamatin harta bendaku, yo monggo, wong hak panjenengan lho ya. Kalau sudah tahu yang menyelamatkan, baru Pak, Bu, kita harus mendekat. Saya bertanya, saya yakin Bapak Ibu dalam perasaan, dalam angan-angan, dalam pikiran yakin saya nyelamatin mesti Allah. Ya Pak ya. Tanya, ini sudah dekat atau belum? Tanyakan dirimu dan salah jawab. Tanyakan dirimu, sudah dekatkah dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau sudah dekat, baru membayari berarti kita sudah harus bersama. Ini kuncinya. Jadi kita sadar belum selamat. Kalau selamat tahu kita cepat mendekat kepada Allah. Lagi dekat kita bersama. Terus bagaimana caranya? Bersih betul lah ya. Gitu. Tapi aku di rumah saya berani Pak aku. Ini tidak ya. Kalau sudah memenuhi ini, barulah kita bisa menjadi jindra, bisa jadi pimpin, bisa jadi ketua, bisa jadi imam, bisa jadi ngomong, bisa jadi kepala yang menunggu seperti itu. Oke. Kalau kita sudah ini sudah tahu selamat, jadi punya kotak selamat ya. Dasarnya dari iman. Biasa kita dari iman itu betul kan? Iman itu dari ilmu etimologi itu dari kata amanah atau yu'minu, terus malah dari iman. Artinya aman itu kata kerja, artinya yang harus dijalankan, tidak boleh tidak. Contoh begini, memukul. Asal usulnya, asal katanya dari pukul. Kalau kita memukul berarti melakukan pekerjaan. Orang memukul, enggak. Jadi iman ini dia dikerjakan, tidak hanya diangan-angan, dipikir dan sebagainya, untuk menjadi keselamatan ini. Oke. Jadi iman itu rasa percaya dan membenarkan. Soalnya gini, kita tidak tahu, sudah tahu kamu yang namanya spiritual, sudah percaya perlu belum? Nah itu loh Pak. Jadi sudah tahu apa yang spiritual. Oke, tahu sudah ini lah. Itu yakin spiritual dibuktikan dengan pembenaran yoikil jenis spiritual. Sudah tahu Allah, sudah betulnya kok dengan bingung. Aku dia bingung Pak. Saya itu benar. Itu benar. Jadi iman adalah tambatan dalam hati yang menggelepar berupa jawaban, terus diwujudkan menjadi perbuatan, kelakuan. Itu loh iman. Jadi udah netok hanya dibicarakan, tapi disertai dengan kelakuan atau perbuatan, itulah iman. Jadi dalam hati
Jadi iman adalah tambatan dalam hati yang menggerakkan. Terus berupa kata-kata lek wis ngono diwujudkan, dijadikan kelakuan atau perbuatan, itulah iman. Ini hanya bicara iman, tapi kalau tidak bisa praktekkan dijenengi apa sih? Aku lah karena ya. Terus biasa ya. Tapi ya cari ini. Ini loh yang paling akhirnya gitu. Cari ini kata-katanya itulah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sudah divisi iman tahu, iman ikhlas sepanjang di hati menghamba, hanya loh lihat betul loh ya, hanya makur, hanya itu loh yang kita gundul, yang kita pakai hanya untuk menyembah atau menghamba. Umumnya Pak, menyembah itu antara yang nyembah yang disembah itu dekat atau jauh Pak? Dan jika belum Pak, sama dengan saya. Apa dikira sembah belum? Oke, nah, kalau kita sudah tahu selamat, saya kan kita tidak iman. Terus kita itu bisa iman kepada itu piye caranya kok yakin dengan Allah gimana? Kalau kita sudah tahu dengan pengetahuan selamat, otomatis kita harus tahu yang namanya pengetahuan tentang apa? Tentang iman. Nah, itu pengantar iman kita harus tahu ceritanya kok begini. Gini. Kamu kok percaya? Kok Allah itu gimana caranya? Kok jenengan berikan jawaban? Nggak bisa ini ceritakan seperti ini. Tidak tahu Pak? Tahu kan tidak? Tidak tahu bodoh. Aku dia juga ngono. Aduh. Tadi kan lagi. Nanti biar cepat. Kita harus tahu yang namanya pengetahuan iman. Satu, kita sadar. Dulu kita kan tidak ada. Kita hidup di dunia ini dikehendaki oleh Allah. Kita apa jenengan saya hidup sendiri, terus aku tak hidup sendiri. Kita hidup ditakdirkan oleh Allah. Kedua, kita dulu masih berupa janin, dititipkan kepada bapak dan ibu menapa ya lah sponsor kan ada jadi ya wis bapak ibu engko ibu bapak ora engko yo meri wis dititipkan pada orang tua ibu bapak. Yang ketiga adalah kandungan itu Pak, yang memelihara kan siapa? Hanya Allah. Ini tulisan ini 1, 2, 3. Itu ada nih. Ini kita lahir, ini ditakdir Allah untuk hidup. Kedua dititipkan orang tua. Ketiga ini yang merawat adalah Allah. 1 sampai 3 itu haknya Allah. Meskipun ibu yang mengandung, ternyata dalam kandungan ibu juga pernah memberi minum, juga pernah memberi makan. Ya Pak, nah itu juga bisa buat nyawa. Ternyata janin kecil menjadi besar, kurang lebih 9 bulan 10 hari. Sosok yo lebih kurang karena Allah. Ini diyakini. Inilah bibir iman di sini. Bibit iman dari sini kita sadar, bibit dari sini. Allah siapa? Tidak terong Jawa. Sing terong Jawa. Yang mantap ngono ya. Ini yo ngono to. Ya kita yang apa? Yang logis, yang masuk akal. Oh Allah itu yo iya yang menakdirkan saya. Ketika masih bayi diberikan kepada orang tua. Terus di situ yang merawat bayi mulai kecil sampai besar adalah Allah. Itu diyakini, itu loh sebenarnya Allah. Allah siapa? Ya tiga ini Allah itu yang enggak. Buat kembangnya yo kena air, sing wahne lombok ya Allah yo
oleh siwane apa ketelah yo oleh ning yo ini kan poin. Terus keempat sangkan para ya nanti ini nanti di sini nanti akan yang keempat itu orang tua tugasnya melahirkan, 5 merawat, 6 yo mendidik, melatih, membimbing. Ya itu jadi orang tua tugasnya merawat, melatih, mendidik, membimbing. Itu antara 4 sampai 6 itu adalah haknya ortu orang tua. Maka inilah kunci utama kita untuk meminta maafkan orang tua yang sudah tiada. Aku ngerti kuncinya di sini. Gusti, pulangnya oleh bawa diubah dilawat. Saya tidak terima makan. Setiap kali ya dimandiin sampai derajat mahmudah. Artinya Allah dimintakan ampun agar bisa pulang di sisi Allah penuh kenikmatan, penuh perdamaian, penuh kebahagiaan dan sebagainya. Ini hanya orang tua. Jadi orang tua memang ya itu melahirkan, merawat, mendidik, melatih, membimbing. Karepe ngono 7, 8, 9, 4, 5, 6 membimbing itu rata-rata ya 0 tahun sampai pada 13 lah itu masih dirawat. Misalkan kelas 1 diajari pakai seragam sekolah, lama-lama bisa pakai seragam sendiri. Kan dilatih Pak itu. Maunya tidak bisa makan dilatih bisa makan. Maunya tidak bisa sepeda diajari bisa naik sepeda. Harapannya orang tua. Ya ini kita Pak. Ya di sekolah ya kayak gitu. Besok sekolah umum, kalau umum ya terus sore madrasah karpe membentuk pribadi anak agar anak bisa mandiri, bisa menjadi sendiri, hidup sendiri, pokok diri harapan orang itu ternyata yo karena itu semuanya hanya Allah, belum tentu anak seperti ini. Anak di dalam keluarga dididik baik-baik, diwarai sopan santun, budi berluhur. Tapi kalau masalah nggak didukung nggak bisa. Makanya kalau ini masalah pendidikan mesti ada cerita pendidikan orang tua, masyarakat dan madrasah atau sekolah itu bisa bersinergi. Ya anak ya mesin loh ya siapa ini nggak ya Allah ini ya ngono mesinnya ya ngono mesinnya. Neng mau kita neng keluarga api, neng lingkungan api, neng masyarakat itu ya tidak tahu. Nah, makanya orang tua itu pernah itu tadi merawat, membimbing, mendidik, mengawasi dan sebagainya. Oke lah. Terus yang ke-10 iman. Ini sing paling iman. Setelah anak menginjak dewasa, ini anak bisa menjadi iman apabila filenya ketika ibunya memberikan pendidikan di madrasah, iya bocah ya tidak teman-teman, tidak terlalu ya bisa dikendalikan lah. Tapi kalau orang tua mendidiknya itu di luar itu, artinya tidak ada penanaman iman baik syariat, itu ya anak ya bisa kan ya belajar nih kalau nggak belajar ya tidak ya kelakuannya karuan meskipun sebenarnya hidayah loh ya, tapi kalau kita tidak usaha kan tidak bisa, tetap ada usaha kita, tapi hak yang kita adalah Allah. Nah ke-10 ini, ini apabila ini mampu ngomong takdirnya yo api, dia kita takdirnya api, bisa ceplok ini jadi iman sampai pulau penjenengan itu mulai kecil sampai sekarang
ibadahnya ya menunggu saya loh ya. Ini nyatanya loh kita tidak bisa loh cara dekat ini caranya apa itu. Ini tidak lepas dari bimbingan, tidak bimbingan nggak bisa ini. Makanya kalau kita cari pembimbing untuk menghadap Allah dalam hidup, satu cari pembimbing yang bertanggung jawab dengan kita. Yang kedua pembimbing dulu bisa renang, renang jadi film. Biar dia cara jawabannya gitu. Kalau memang kita tidak tahu itu, jangan mau berdoa itu ya. Sama-sama sih kalau orang-orang Jawa. Damai ulang tahun gitu, cara Indonesia sendiri. Damai jerami ya. Nuntun wong merem, wongnya kudu melek. Sebab nek podo-podo merem yang bunti. Berarti ini, itu iman ya saya kita. Untuk mencapai ini Pak iman itu. Samping itu kita punya dasar. Yang kedua ya pakai cara Jawane ya dengan kita sangkan parani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran lah mulai sing benar. Sangkan pareng dumadi. Sangkan ini kita asal dari dumadi kita kita kemana setelah kita dunia itu kemana kita? Jadi tetap sangkan dumadi atau sebagainya. Lah untuk menopang ini, untuk menopang selamat dan untuk menopang pengetahuan iman kita harus punya senjata. Alatnya apa toh? Alatnya adalah jamus. Kalau orang Jawa kolo cokro gaman, alat namanya alat sengkolo utawa jamus kalimo sodo. Jamus kita lembaran kalimo berarti sedulur 4 5 pancer sedo saudara 4 1 pancer kalimo sodo itu sodo itu kan lidi ini bagi sana ini sodo untuk panggil tapi di yang tua loh panggil mulai tidak kalau di sejantur ingin berarti dulur apa 5 pancer artinya ke-1 lulus kepada Allahnya itu loh sing diupeni saudara apa siapa yaitu yang biasa kita setiap hari dulu itu 1 amarah lawang mana? Saya mawon. Coba tahu nih. Jadi ada amarah, ada lawamah, ada sufiah, ada mutmainah. Itu kunci. 4 itu semua berupa keinginan. Besok akhirnya sama aja. Kita punya sepeda ingin motor ingin mobil, terus mobil ingin bis ingin apa pesawat. Nah itu. Jadi kita kendali kita pokoknya 4 saudara ini apapun bentuknya, apapun keinginan, selama kita lurus ke Allah kita akan mampu mereka. Seperti apa? Yang punya amarah, yang punya lawamah, yang punya sufiyah, yang punya mutmainah hanyalah Allah yang maha memelihara dan yang maha kuasa. Amarah kesombongan Pak itu Pak. Kalau baru bilang marah gue kan ini Pak ya. Tak marah gampang marah. Terus lawamah serakah bidang apapun Pak, tidak hanya dunia dan keluarga, semua yang kita lihat, kita dengar seolah kita yang punya, tidak memberikan yang lain. Ada lagi sufiah, senangnya iri hati, yakin itu semuanya punya. Ya, misalkan kita itu misalkan seperti ini, tetangganya beli mobil, mumet. Ya, tetangganya ibu-ibu biasanya
ibunya itu tetangganya punya kulkas, akhirnya panas. enggak, dia masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit malah. Kalau ngono sih penak. Dari tetangganya di mobil masuk rumah sakit dan sobek duluan. Yang terakhir adalah mutmainah, sifat ketenangan, Pak. Tapi tenang itu bukan tenang hati ya, tenang untuk mengendalikan itu loh Pak ya. Jadi tenangnya itu bukan tutup dengan Allah. Tenang punya uang, tenang dari juga. Tenang kita punya motor, tenang sama kita sukses. Oh belum tentu tenang, jangan terjebak dengan tenang. Namun Pak, antara amarah, subiyah, lawamah, mutmainah itu pemberian Allah, itu sebagai penyemangat hidup. Tapi lah semangat dasar jangan enggak pernah lapar. Ayo. Beliau nanti. Ya, kita ya harus punya keinginan nanti bosin itu ada kita bergantung bisa gantung terutama di sini malah. Jadi keempat tempat itu bukan salah yang diberikan Allah untuk semangat hidup kita. Lalu keyakinan piye ya kawan ini. Kita marah punya tuh gak mau orang itu marah. Kayak satu orang itu marah. Untuk keberatan, pernah marah keberatan, tidak pernah. Kalau kita tidak punya apa sifat ini tinggi ya, tidak bisa maju nih hidup kita. Tapi ya yang teratur, yang sesuai dengan jalur. Begitu. Jadi antara nih itu empat itu milik Allah, tujuannya untuk penyemangat hidup kita dalam kehidupan seperti ini. Tuh, oh, jadi saya ulangi, ini dari sangat paling dumadi itu kita tidak usah dipersoalkan tentang seluruh apa-apa. Kalau kita menurut Quran seperti itu, tapi ada orang yang meyakini seluruh apa ya kena diarani kakang, kawah, adik, ari, tali kusir itu lurusnya ke Allah. Enak sih mulai kata Jibril mulai seorang Israel. Yang penting lurusnya ke Allah itu lebih dulu dari. Jadi bahkan lurusnya Allah itu saja. Terus apapun itu sama saja. Kalau sudah selamat, tahu imannya untuk apa? Nah, dibawa ke dunia besar alam semesta. Terus nanti di sini kita jadi pimpinan, jadi pamong, jadi pamomong. Kalau belum iman, ya sulit jadi pamomong. Kalau belum iman, mau jadi pimpinan yang mementingkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Saya kepala desa 100 juta ya nggak bisa ke sini ya, aku berbilang dulu itu aku ngomong itu. Kalau sudah ini dibawa ke sini Pak, nah ini pemimpin. Nah, kita karena kita umat Islam menganut Rasulullah SAW. Biasanya apa? Pimpinan ya kudu iso ngecakne sing jenenge sidik, amanah, pantona, satunya kuwi itu kita pantona itu cerdas, apa pintu Pak ya, cerdas artinya kita tahu tentang keluh kesah. Tahu sambate, sidik kita jujur, amanah kita harus apa adanya, tidak selingkuhkan, ya tidak. Itu kalau tidak beriman tenang tidak bisa. Nah, ini kalau sudah terbentuk seperti ini Pak, jadi yang baik, barulah kita tugasnya untuk membangun kerukunan, membangun persaudaraan diikat oleh Allah, digambarkan seperti saburi di contoh dulur Jawa Barat, dulur Jawa Tengah, dulur Jawa Timur, dulur Madura, dulur Bali, saudara
saudara Kalimantan Sulawesi itu diikat jadi satu persaudaraan. Apa fungsinya? Untuk bersama-sama mendidik, membimbing masyarakat agar terhindar perbuatan keji dan mungkar. Nyapu kalau satu bisa bersih. Nah, bersama-sama kita mendidik, membimbing masyarakat terhindar dari perbuatan angkara murka, biar jadi orang berbudi. Lek cara Islam berarti akhlakul karimah. Umpama urusan dunia ya mesti aman, tapi yo enak. Kita siapin. Kunci utama ini Pak ya, Sastro Jendro Hayun Pangradyu, perbuatan yang jelek di luar ben api, ben iman selamat, ya, ben bisa selamat diri kita, selamat keluarga suruhan, terus kita punya keyakinan kepada Allah. Dengan nyata iman tadi, iman adalah gemparan hati yang paling dalam, menggema keluar ucapan, terus jadi perbuatan atau kelakuan. Wes ngono jadi ini, berarti kita ke dunia luar atau semesta kita di pimpinan apapun, pimpinan keluarga dan sebagainya. Wes ngono bangun ya, untuk membangun kerukunan persaudaraan dekat dengan Allah, gunanya untuk bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain untuk membebaskan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang itulah kira-kira. Salam sehat, salam sejahtera.